Rekonstruksi kasus pembunuhan sadis terhadap satu keluarga pada awal September lalu digelar petugas Satreskrim bersama Kejaksaan Negeri Indramayu di halaman Mapolres Indramayu Rabu sore. Kedua pelaku yakni Sobirin dan Prio memperagakan langsung aksi pembunuhan terhadap 5 anggota keluarga. 90 adegan diperagakan pelaku mulai dari perencanaan, mendatangi lokasi, mengeksekusi dan mengubur jasad kelima korban secara berjajar dan bertumpuk di area belakang rumah. Dalam rekonstruksi juga terungkap momen di mana salah satu korban, bayi 8 bulan, sempat menangis sebelum dibunuh di kamar mandi. Pelaku disebut sempat menenangkan korban dengan memberi susu. Untuk rekonstruksi ini ada 90 adegan, ini sekarang sedang berjalan. Nah, di sana kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk orang-orang korban-korban yang dihabisi oleh para tersangka ini, yaitu meliputi yang pertama adalah saudara Budi, kemudian lanjut lagi ke saudara Saroni, lanjut ke saudari Ois dan anak-anaknya. Dan kemudian untuk jenazah itu ditarik ke belakang, dikubur secara berjajar dan tertumpuk juga. Seperti itu, Mas. Sementara keluarga yang menyaksikan seluruh rangkaian rekonstruksi berharap pelaku dapat menerima hukuman yang setimpal. Ya, saya kebetulan ini mewakili pihak keluarga karena kebetulan keluarga sendiri kan banyak ya yang ada dari Jakarta. Jadi khusus pribadi saya sebagai keluarga sepupu ya, keluarga korban ya, saya sangat sedih atas kejadian ini yang menimpa keluarga gitu kan. Dan harapannya juga dari pihak keluarga ya semoga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Awal September lalu, warga Kelurahan Pauman, Indramayu digegerkan dengan penemuan 5 jasad yang masih satu keluarga berada dalam satu liang lahat. Beberapa hari kemudian, polisi menangkap 2 pelaku, Ririn dan Prio, yang kabur ke Jawa Tengah. Kedua pelaku nekat menghabisi satu keluarga karena persoalan sewa mobil antara salah satu pelaku dengan salah satu korban. Pelaku Ririn kesal lantaran mobil yang disewa dari pelaku rusak. Padahal pelaku sudah membayar uang sewa Rp750.000. Kedua pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Razia prostitusi online di sejumlah hotel bintang 2 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ya, puluhan pasang muda-mudi bukan suami istri diamankan. Kericuhan terjadi saat polisi gelar razia prostitusi online di Jalan Boulevard di kawasan Ruko Topas, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria mengoceh usai dirazia. Sejumlah petugas berusaha memberikan pemahaman. Razia ini melibatkan Satpol PP, pemerintah Kota Makassar, Dinas Sosial, aparat kepolisian, serta unsur TNI. Sejumlah hotel yang disasar tidak hanya bintang 2, namun juga Wisma Kelas Melati hingga hunian rumah kos eksklusif. Puluhan pasang muda-mudi bukan suami istri diamankan di sejumlah lokasi berbeda. Bahkan terdapat 3 mucikari prostitusi online, berikut 1 pasangan sesama jenis. Petugas juga menyita 1 kardus alat kontrasepsi di salah satu kamar hotel lainnya yang ditinggal pergi oleh penghuninya dalam kondisi jendela terbuka dan AC yang menyala. Guna pemeriksaan lebih lanjut, puluhan pasang muda-mudi diangkut menggunakan mobil truk ke rumah penampungan guna dilakukan asesmen. Prostitusi dan perdagangan orang itu akan kita asesmen kemudian. Kalau misalnya kita asesmen malam ini yang tadi saya sebutkan tidak masuk golongan itu, kita telepon keluarganya, kita panggil, kemudian dipulangkan. Razia dilakukan dalam rangka pencegahan penyakit HIV, narkoba, hingga perdagangan orang atau prostitusi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Polisi tangkap 4 pelaku peredaran cartridge vape mengandung zat etomidat jaringan internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari tangan pelaku, petugas menyita 8.500 buah cartridge vape pengandung zat etomidate dari sejumlah lokasi.
giving us where's in the Serpong, and then it's over. Tim Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta menggerebek sebuah ruko tempat penyimpanan cartridge vape mengandung zat etomide, jaringan internasional. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 8.500 buah cartridge vape mengandung zat etomide dari sejumlah lokasi. Petugas juga menangkap 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan warga negara Malaysia. Pengungkapan kasus cartridge vape mengandung zat etomide ini merupakan yang terbesar dan terbanyak dalam kurun waktu 2 minggu di bulan November 2025. Bahwa ternyata dari 4 orang ini semuanya barang cartridge pot mengandung etomide ini berasal dari 1 orang, yaitu inisial B. Inisial B ini seorang warga negara asing yang tentu akan kita terus lakukan komunikasi dan koordinasi bagaimana supaya kasus ini bisa kita tuntaskan dengan baik. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam 12 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menilai Roy Suryo CS layak ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka ijazah Jokowi. Ya, namun Roy Suryo menilai penetapan tersangka janggal. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ade Darmawan diperiksa sebagai pelapor. Dalam kesempatan ini, Ade berkomentar terkait penetapan tersangka Roy Suryo CS. Menurut Ade, para tersangka tersebut layak ditahan. Ya, kita bicarakan dan itu dapat ditahan. Itu bukan itu, sangat layak itu ditahan. Orang mengulangi perbuatannya kok. Mengulangi perbuatannya. Ya. Secara subjektif apabila seseorang mengulangi perbuatannya terus sudah layak untuk dilakukan penahanan. Wajib dilakukan penahanan. Karena kalau enggak besok dia lakukan lagi dong. Ya. Ya kan kalau kayak pencuri lah. Ini hari nggak ditahan, besok dia nyuri lagi. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Namun menurut Roy, penetapan tersangka tersebut terburu-buru dan dianggap janggal karena Roy Suryo dituding mengedit ijazah Jokowi. Belum pernah juga diperiksa dan tiba-tiba yang nggak masuk akal, Mas Aiman dan juga semua pemirsa rakyat bersuara, tiba-tiba kemarin Kapolda Metro Jaya Pak Irjen Asep menyampaikan bahwa kami ini dikenakan pasal karena melakukan editing, melakukan rekayasa. Manipulasi ini kan nggak masuk akal banget. Total ada 8 tersangka dalam tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan jurnalis Ismalia Medasari di Polda Metro Jaya. Ya, selamat pagi Ismalia. Apakah Roy Suryo CS sudah tiba di Polda? Ya, selamat pagi Yasmin, Sabrina dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Yasmin dan juga Sabrina. Dan kami mendapatkan informasi bahwa Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa sudah datang ke Polda Metro Jaya yang memang pada hari ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka tersebut, dan ini merupakan pemeriksaan pertama bagi Roy Suryo dan juga lainnya sebagai kapasitasnya sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dan sampai saat ini kami masih terus menunggu kehadiran dari ketiga tersangka tersebut, dan kami masih menunggu dirinya akan memasuki gedung kriminal umum yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka tersebut. Dan kemarin juga dari kuasa hukum Roy Suryo dan juga kawan-kawan ini membeberkan bahwa dirinya akan membawa sejumlah dokumen tambahan dan nantinya akan diserahkan kepada penyidik jika relevan. Nanti akan diserahkan penyidik untuk tambahan atas pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dan sebagai informasi juga Sabrina dan juga Yasmin, untuk 8 tersangka ini dikenai pasal 310 KUHP, 311 KUHP atas kasus pencemaran nama baik dan juga fitnah. Sampai saat ini kami masih menunggu kehadiran dari ketiga tersangka tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, yang pemeriksaan dijadwalkan pada pukul 10 pagi nanti. Kembali ke Anda Yasmin dan juga Sabrina. Ya, Ismalia, apakah ada masa pendukung ataupun simpatisan dari pihak Roy Suryo CS yang turut datang ke Polda Metro Jaya pada pagi hari ini?
Ya, kalau ditanya apakah ada masa pendukung atau simpatisan, memang kami belum melihat di sekitaran gedung Polda Metro Jaya. Ini kami masih belum melihat simpatisan ataupun mungkin masa pendukung dari Roy Suryo dan juga Yasmin. Namun kami sudah mendengar di luar sudah ada suara sepertinya ini mungkin memang datang dari simpatisan Roy Suryo, karena memang juga kami mendapatkan informasi bahwa dari Polda Metro Jaya juga menyiapkan sejumlah petugas untuk mengamankan jalannya pemeriksaan pada hari ini. Yasmin. Ya, Ismalia mungkin bisa dikonfirmasi kembali apa saja menjadi fokus tim penyidik dalam pemeriksaan tersangka Roy Suryo dan sejumlah tersangka lain hari ini? Ya, Yasmin, memang kami masih belum mendapatkan apa saja yang nanti akan menjadi fokus untuk pemeriksaan pada hari ini. Cuman memang karena memang Yasmin pada hari ini akan diperiksa Roy Suryo dan juga beserta lainnya sebagai kapasitasnya sebagai tersangka untuk pertama kali, dan memang kami mendapatkan informasi bahwa kuasa hukumnya akan membawa dokumen tambahan, namun belum dibeberkan apa isi dokumen tersebut yang nantinya akan diserahkan kepada penyidik. Yasmin. Baik, terima kasih Ismalia Meidasari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.